Shalom Bapak dan Ibu, selamat malam, selamat berjumpa dalam ibadah perenungan Rabu Abu, Rabu 17 Februari 2021. Dalam sorotan tema, merespon kasih Allah dengan pertobatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah 40 hari yang dilaksanakan pada hari Rabu setelah Minggu Transfigurasi. Dalam perayaan gereja mula-mula disebut hari Abu. Nah, pada abad ke-13 simbol dari Rabu Abu untuk memasuki masa Prapaskah ialah dengan memberi abu pada dahi warga jemaat yang menggambarkan kesedihan, penyesalan, dan pertobatan. Ester 4 ayat 1 dan 3. Dan bahkan digambarkan dengan memakan abu seperti dalam Mazmur 102 ayat 10. Abu pada Rabu Abu adalah simbol untuk mengungkapkan rasa tobat dan penyesalan. Pengakuan akan kerapuhan dan kelemahan, Yunus 3 ayat 6. Juga melambangkan harapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api yang digantikan oleh bumi dan langit yang baru.
Abu juga menjadi simbol bagi kepedihan hati yang mendalam. Ayub 2 ayat 8. Abu dipakai untuk keperluan pembersihan dosa. Bilangan 19 ayat 9 dan ayat 17-18. Ibrani 9 ayat 13. Nah, pada saat itu warga jemaat masuk ke suasana penuh penyesalan untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk dengan memusatkan perhatian pada pengorbanan Kristus Yesus. Simbol abu-abu adalah penggunaan stola warna ungu dan busana yang didominasi abu-abu dan hitam. Dalam liturgi, simbolisasi abu-abu dapat dilakukan dengan pembubuhan debu pada dahi dengan perkataan engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Dalam abu-abu, warga jemaat masuk ke suasana penuh penyesalan untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk dengan memusatkan diri dan perhatian pada pengorbanan Yesus Kristus. Menurut tradisi, abu yang dipakai sebagai simbol adalah abu dari daun-daun palem perayaan Minggu Palma tahun lalu. Atau juga dengan menggunakan debu tanah. Abu adalah pembukaan dari masa 40 hari untuk merenungi kelemahan-kelemahan di hadapan Tuhan, memperbaiki diri oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah awal masa Prapaskah yang dalam tahun gereja dikenal Rabu Abu. Dalam perayaan ini, kita menghayati hidup dengan sikap merendah dalam pertobatan di hadapan Allah sebagai respon atas kasih-Nya bagi kita. Karena itu marilah kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dalam ibadah ini, dalam tuntunan tema merespon kasih Allah dengan pertobatan, dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Kristus Sang Pengampun bagi kamu sekalian. Saudara-saudara, mari kita tunduk di hadapan Allah untuk sungguh membuka hati kita, keberdosaan kita, dan memohon pengampunan dan anugerah daripada Tuhan saja. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hanyalah debu. Kami tidak mampu menjalani hidup dengan baik di hadapan-Mu. Kami sering tidak menghargai kasih dan anugerah-Mu. Pikiran, perkataan, dan tindakan kami tidak mencerminkan hidup yang telah diselamatkan. Karena itu kami mohon, sucikanlah dan tahirkanlah kami ya Tuhan dari segala pelanggaran kami. Amin. Saudara-saudara, kita mengaku dan percaya firman Tuhan bahwa Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 90 ayat 3 dan Mazmur 103 ayat 14. Karena kita hanyalah debu, mari kita berserah kepada Tuhan. Lewat ibadah kita nyanyikan dengan penuh perasaan lagu berserah kepada Yesus tubuh roh dan jiwaku. Ku kasihi
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Buka hati kami Tuhan, untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengenal dengan baik siapa diri kami, siapa kami sesungguhnya di hadapan-Mu, dan seperti apa kami harus hidup di hadapan-Mu. Kiranya pembacaan firman-Mu yang kami akan renungkan malam ini sungguh mengantar kami pada sebuah keadaan kehidupan beriman yang lebih baik di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai 18. Firman Tuhan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian bacaan kita malam ini. Berbahagia kita yang boleh membaca dan merenungkan firman-Nya. Semoga kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita malam ini, Yesus membuka pengajarannya dengan berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Pertanyaan kita adalah kewajiban agama yang mana yang Yesus maksudkan di sini? Nah, kalau kita perhatikan bacaan-bacaan ayat-ayat yang kita baca malam ini, maka di sana ada 3 kewajiban agama yang Yesus sebut. Yang pertama, sedekah. Ini ayat 2 sampai 4 ya. Lalu berdoa ayat 5 dan 6. Lalu tentang puasa ayat 16.
sampai 18. Nah, ketiga kewajiban agama ini, sedekah, doa, dan puasa, menurut Yesus adalah kewajiban. Artinya wajib hukumnya untuk dilakukan karena ini adalah perintah agama. Yang Yesus persoalkan dalam bacaan ini bukan soal melakukan kewajiban agama atau ritualnya. Bukan tindakan ritual yang Yesus persoalkan. Yang Yesus persoalkan adalah motivasi dan spiritualitas di balik semua sikap lahiriah itu. Yesus mempersoalkan motivasi di balik tindakan orang melakukan sedekah, berdoa, dan berpuasa. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Atau dengan kata lain, jangan melakukan kewajiban agamamu supaya dipuji orang. Sebab kalau engkau melakukan sedekah atau doa dan puasa supaya dipuji orang, maka kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Mengapa? Karena upahmu sudah kamu dapat dari pujian orang. Nah, saudara-saudara, Yesus mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah melarang kita melakukan ritual, doa, puasa, dan sedekah. Tapi awas ya, jangan sampai yang kita kejar adalah pujian. Nah, kalau saudara mau bersedekah, mari bersedekah. Kalau saudara mau berpuasa, silakan. Kalau saudara mau berdoa, mari berdoa. Yesus sendiri pun melakukan itu. Yesus berdoa, Yesus berpuasa. Bahkan kekristenan sepanjang sejarah terus-menerus memelihara ketiga kewajiban agama warisan iman Israel ini, yaitu doa, puasa, dan sedekah. Santo Agustinus pernah berkata begini, jika engkau ingin doamu terbang kepada Allah, berilah 2 sayap padanya, yaitu puasa dan sedekah. Tapi sekali lagi awas, jangan lakukan itu hanya untuk dipuji orang. Sesungguhnya ini sikap kritis kita, selalu mengkritisi hal-hal ritual yang kita lakukan. Jangan sampai kita jatuh pada motivasi supaya dipuji orang. Nah, kalau itu terjadi, kita akhirnya menjadi orang munafik. Terlihat baik, terlihat rajin beribadah, tetapi bukan karena itu lahir dari sebuah kesadaran akan cinta kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama, tetapi hanya karena mau dipuji orang. Nah, saudara-saudara, perhatikan kata Yesus. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Ayat 3 dan 4. Nah, perhatikan kata tersembunyi dalam ayat itu. Dalam bahasa Yunani, kroptos dan krofaios, yang artinya tersembunyi, tetapi bisa juga berarti rahasia, secret. Ya. Kata ini bukan berarti kalau saudara memberi, orang lain tidak boleh lihat. Bukan itu maksudnya. Bukan juga soal memakai nama inisial NN, no name. Bukan itu maksudnya. Kan untuk apa kita memberi sesuatu dengan inisial NN misalnya, kalau pada akhirnya juga kita ungkit-ungkit, gitu. Sama saja bohong kan? Nah, kembali lagi kita jatuh pada kemunafikan. Nah, yang Yesus maksudkan di sini adalah tersembunyi, rahasia, artinya ketika memberi sedekah, kita cukup menyimpannya dalam hati. Atau dengan kata lain, hati dan batin kita yang penting, sehingga nama kita dicatat atau tidak, dihormati atau tidak, sikap hati dan batin kita tetap sama. Tidak terkontaminasi dengan mengejar pujian. Sebab ketika engkau memberi sedekah, ketika engkau berdoa, ketika engkau berpuasa, ini bukan soal urusan saudara dengan orang lain. Ini soal urusan dengan Tuhan yang telah mengasihi kita, menganugerahi kita keselamatan yang tidak kita temukan di luar Yesus. Karena itu orang Kristen senantiasa melakukan ritual demi Allah yang melimpahi kita dengan rahmat, dengan kasih anugerahnya. Ketika saudara melakukan itu,
doa, puasa, atau sedekah, atau juga memberi persembahan. Tujuan kita janganlah untuk membuat orang terkagum lalu memuji kita. Namun buatlah apa yang ada di dalam hati kita sebagai sesuatu wujud yang kita imani sebagai yang layak, yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Kalau engkau memberi sedekah, sungguh-sungguh karena yang ada dalam hatimu, rasa cintamu kepada sesama. Ketika engkau berdoa, yang tersembunyi di dalam hatimu adalah relasimu yang begitu kuat dengan Tuhan, yang tidak pernah kita ingin jauh dari dirinya. Atau ketika kita berpuasa, yang tersembunyi di dalam hati kita adalah hubungan khusus kita dengan diri kita. Kita berpuasa kan untuk semakin memperbaiki diri kan, supaya apa yang ada dalam hati kita semakin cocok atau kompak dengan ada yang di pikiran kita. Apa yang ada dalam hati kita semakin sesuai dengan apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang ada dalam hati kita semakin sesuai dengan apa yang tangan kita lakukan dan kemana kaki kita melangkah. Karena itu Yakobus mengingatkan kita begini, janganlah kita jadi orang munafik, ya. Yakobus 1 ayat 22 dan 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah saudara, ada kasus begini. Ada pasangan suami istri terlihat begitu romantis, ya, baik di medsos, juga ketika mereka keluar selalu bersama-sama. Dalam pelayanan pun selalu giat. Tetapi tiba-tiba terdengar berita bahwa mereka bercerai. Pertanyaannya, kok bisa? Bukankah mereka begitu romantis? Itu yang nampak selama ini. Ternyata selama ini mereka memakai topeng. Di luar terlihat romantis, terlihat baik-baik saja. Ternyata di dalamnya ada masalah besar yang berujung pada perceraian. Mereka tidak harmonis. Nah saudara, bukalah topengmu, supaya kita bisa melihat wajah asli diri kita yang jujur. Dan juga stop menilai orang lain. Sebab sejujurnya, kita sering tidak lebih baik dari orang lain. Hanya karena orang lain itu dosanya terungkap. Sementara kita masih tertutup oleh topeng-topeng kemunafikan. Sehingga kita masih terlihat lebih baik dari orang lain. Atau hanya karena dosa kita belum dibuka oleh Tuhan. Sebab Alkitab berkata begini, tidak ada yang benar, tidak seorang pun tidak. Ya, Roma 3 ayat 10. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 12. Bahkan jauh sebelum Paulus, pengkhotbah pun mengatakan begini, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita buka topeng kita. Memang tidak nyaman ya, ini tidak menyenangkan. Karena kalau topeng kemunafikan itu dibuka, maka semua yang buruk-buruk dari diri kita akan terlihat jelas. Tapi tidak mengapa. Sebab ketika kita membuka topeng-topeng kemunafikan itu, saudara dan saya akan melihat wajah penuh kasih dari Allah yang tidak pernah bisa berdusta. Kita akan melihat wajah Allah yang dengan penuh kasih menatap kita dan mau menerima kita apa adanya. Dan kasih itu adalah kasih yang bukan pura-pura. Sebab Allah tidak pernah berdusta, apalagi mau bersandiwara. Kasih Allah itu tulus, cintanya pun murni, tanpa kemunafikan. Mau bukti? Yesus buktinya. Yesus adalah wujud kasih Allah. Dan salib adalah fakta cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, supaya dirimu dan juga diri saya memperoleh, menikmati anugerah Allah yang menyelamatkan. Karena itu jika engkau memang mau bertobat, bertobatlah, tapi jangan menjadi petobat yang munafik, selalu jatuh pada kesalahan yang sama. Nah saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan malam ini, perenungan kita, bahwa cara merespon kasih Allah yang terbaik adalah dengan bertobat. Ya, sekali lagi, cara merespon kasih Allah
Cara terbaik merespon kasih Allah adalah dengan bertobat. Karena itu pesan firman Tuhan malam ini untuk kita semua adalah bertobatlah supaya hidupmu menjadi baik dan dipenuhi kemurahan Allah. Amin. Saudara-saudara, meresponi pengampunan dalam Kristus yang kita boleh terima, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan lewat persembahan, dan kita diantar oleh kebenaran firman dari Mazmur 66 ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban bakaran, aku akan membayar kepadamu nasarku. Mazmur 66 ayat 13. Persembahan kita boleh ditransfer ke rekening jemaat atau juga melalui QR code yang ditayangkan di layar kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padamu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita bersehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk kesempatan malam ini kami boleh beribadah lewat ibadah Rabu Abu. Terima kasih, kami terus diingatkan oleh firman-Mu betapa rapuhnya kami, karena kami hanyalah debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, kami diberi kemuliaan untuk boleh hidup di hadapan Tuhan. Kokohkan kami akan penghayatan seperti ini, sehingga kami terus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus dihidupi dalam pertobatan setiap waktu di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, dalam kerapuhan kami sebagai manusia, ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang menghampiri kehidupan kami. Bencana alam, pandemi COVID-19, semua ini telah membawa beban tersendiri dalam kehidupan kami umat-Mu. Terkhusus bagi beberapa saudara kami yang sementara bergumul karena sakit penyakit, kami bersehati menopang dalam doa. Ibu Rika Dartika, Ibu Marliani Erpatadungan,
anak kekasih Satria, Bapak Ensos keluarga, dan seluruh umat-Mu yang sementara merintih dalam kesakitan. Kami memohon pemulihan Tuhan atas hidup mereka. Juga kami berdoa untuk para orang tua kami dalam berbagai keterbatasan karena usia. Mari Tuhan Engkau kokohkan semangat mereka untuk terus hidup sukacita di dalam Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, tuntunlah kami umat-Mu untuk semakin hari, semakin hidup di dalam iman kepada Tuhan. Jauhkan kami dari segala jerat kuasa dosa dan maut, sehingga hidup kami ke depan, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga jemaat, sebagai persekutuan, bahkan sebagai bangsa ini, kiranya kehidupan kami bersama semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih-Mu bagi kami di dalam Kristus Yesus, yang boleh mengantar kami kepada sebuah pertobatan untuk menikmati kehidupan kekal di hadapan Tuhan. Pimpin hidup kami lebih jauh malam ini Tuhan. Bahkan hidup kami ke depan, sehingga kami semakin diberi kesempatan untuk memahami makna penderitaan Kristus bagi kami lewat minggu-minggu sengsara ke depan. Ini kami Tuhan, dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Ia sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kokohkan komitmen iman kita untuk terus hidup mengikut Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Saudara-saudara, terimalah petunjuk hidup baru dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, pergilah ke dalam kehidupanmu, nyatakanlah pertobatan yang sungguh sebagai wujud respon atas anugerah Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saudara-saudara, demikian ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Kiranya setiap kita semakin diberi hikmat untuk melihat kefanaan kita. Terus semangat di dalam Tuhan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan hadapi berbagai masalah hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.